Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Aiman Naif. Saya akan mempresentasikan matematika ekonomi. Latar belakang. Matematika ekonomi merupakan sebuah bidang ilmu yang membahas bagaimana penerapan metode pada matematika itu sendiri dalam memecahkan atau menganalisis masalah-masalah yang dijumpai dalam bidang ekonomi. Dengan adanya matematika ekonomi ini, maka proses analisis masalah-masalah yang dihadapi pada bidang ekonomi akan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan baik. Rumusan masalah diantaranya ada model pengembangan usaha, model bunga majemuk, model pertumbuhan ekonomi, fungsi penerimaan, fungsi penawaran, titik keseimbangan pasar, pajak spesifik, pajak proporsional, dan pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar, subsidi dan pengaruhnya subsidi terhadap keseimbangan pasar, elastisitas, biaya marginal, dan penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, dan analisis keuntungan maksimum. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengertian, untuk memahami materi, untuk mengetahui rumus, dan cara perhitungannya. Pembahasan model pengembangan usaha di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur. Maka teori deret yang bersangkutan penat atau relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Rumus. Dasar teori deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Rumus suku ke N dari deret hitung, suku ke N dari suatu deret hitung dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan A plus N kurang 1 B. Rumus jumlah N suku jumlah sebuah deret hitung dengan suku tertentu dirumuskan sebagai Sn sama dengan N bagi 2 A plus UN. Contoh soal. Perusahaan Genteng Sukajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya dengan menambahkan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut adalah jawab A. Suku pertama 3.000, B. Pembeda 500. Yang dicari N 5, hasil bulan kelima. U5 sama dengan A plus N kurang 1 B 3.000 plus 5 kurang 1 5.000. 3.000 plus 2.000 hasilnya 5.000. Jadi hasil pada bulan kelima adalah 5.000 genteng. Jumlah produksi genteng sampai bulan kelima S5 sama dengan N bagi 2 dalam kurung A plus U5. 5 bagi 2 3.000 plus 5.000. 5 bagi 2 kali 5.000. Hasilnya sama dengan 20.000. Jadi jumlah produksi genteng selama 5 bulan adalah 20.000. Model bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang ditentukan berdasarkan tabungan awal beserta tambahan bunga pada periode sebelumnya. Artinya, pada periode pertama perhitungan bunga ini sama seperti bunga tunggal. Namun pada periode kedua perhitungan bunganya mengacu pada total tabungan pada periode pertama. Pada periode ketiga perhitungan bunganya mengacu pada total tabungan periode kedua. Hal itu akan berlangsung terus-menerus selama tabungan masih aktif. Itulah mengapa bunga majemuk dikatakan selalu berubah-ubah setiap periodenya. Rumus bunga majemuk MN atau tabungan setelah N periode sama dengan M0 atau modal awal dalam kurung 1 plus I atau persentase bunga
Terus N atau periode penyimpanan uang. Rumus besaran bunga kumulatif yang didapat MN kurang M0 sama dengan M0 dalam kurung 1 plus I N dikurang M0 sama dengan 1 plus I N kurang 1 M0. Rumus besaran bunga per periode MN dikurang MN dikurang 1 sama dengan M0 1 plus I N dikurang M0 dalam kurung 1 plus I N dikurang 1 1 plus I N dikurang dalam kurung 1 plus I N dikurang 1 tutup kurung M0. Contoh soal. Ibu menabung sebesar Rp100.000 dengan bunga majemuk 4,5% tiap triwulan. Tentukan saldo tabungan ibu setelah 3,5 tahun. Jawab. M0-nya 100.000. I-nya 4,5%. Berarti dibuletin di jadi desimal 0,045. 1 tahun sama dengan 4 triwulan. 3,5 tahun berarti 4 triwulan. Sama dengan 14 triwulan. Maka N-nya itu 14. Saldo tabungan ibu setelah 3,5 tahun atau setelah 14 triwulan adalah M sama dengan M0 dalam kurung 1 plus I N M14 sama dengan 100.000 dalam kurung 1 plus 0,045 pangkat 14 sama dengan 100.000 1,045 pangkat 14 100 sama dengan 100.000 1,045 hasilnya yaitu 185 194,492. Model pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Hasil produksi barang dan jasa ini tergambar melalui nilai pendapatan nasional suatu negara. Rumus. Pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB tahun ini dikurang PDB tahun sebelumnya. Dibagi PDB tahun sebelumnya. Dikalikan 100%. Contoh soal. Jika diketahui GDP negara Thailand tahun 2016 sebesar 50.000 miliar dan tahun 2017 sebesar 55.000, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 adalah 55.000 dikurang 50.000 dibagi 45.000 dikalikan dengan 100%. 55.000 dikurang 50 hasilnya 5.000 dibagi dengan 45.000 dikalikan dengan 100%. Hasilnya itu 11%. Jadi pertumbuhan ekonomi negara Thailand adalah 11%. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual. Rumus. Fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan dilambangkan dengan R, yaitu revenue atau TR, total revenue. Fungsi penerimaan merupakan fungsi dari output. Revenue sama dengan F dengan Q jumlah produk yang laku terjual. Fungsi penerimaan merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual. Jika P adalah harga jual per unit, maka R sama dengan P kali Q sama dengan F Q. Dengan P harga jual per unit dalam kurung RP per unit, Q sama dengan jumlah produk yang dijual unit, R sama dengan total penerimaan.
Contoh soal. Diketahui fungsi penerimaan P sama dengan 20 dikurang 20. Carilah penerimaan total maksimum dan gambarkan kurva permintaan dan penerimaan total dalam satu diagram. Penyelesaian. TR P kali Q. TR 20 dikurang 2Q. TR sama dengan 20 Q dikurang 2Q2. TR maksimum sama dengan min 20 dibagi 2 dalam kurung min 2 dikurang dalam kurung 2 kali 2 bagi 4 kali min 2. Hasilnya 50, hasil 5 per 50. Jika TR sama dengan 0, maka 20 Q kurang 2 Q2 sama dengan 0. 2 Q dalam kurung 10 kurang Q sama dengan 0. Q1 sama dengan 0 dan Q2 sama dengan 10. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Satu fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Rumus. Fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran. Q yaitu banyak barang yang ditawarkan sama dengan A. A yaitu konstanta plus BP. B itu kemiringan atau slope gradient sama dengan A plus B BQ. Fungsi penawaran P kurang P1 atau P2 dikurang P1 sama dengan Q kurang Q1 bagi Q2 kurang Q1. Contoh soal, harga per unit. Harga per unitnya segini dan jumlah yang ditawarkan segini. Dari tata tersebut kita dapat membentuk fungsi penawaran dengan memasukkan rumus P kurang P1 bagi P2 kurang P1 sama dengan Q1 sama dengan Q dikurang Q1 bagi Q2 dikurang Q1 dengan mengganti dua data. Sebarang misal P1 200, P2 sama dengan 400 dan Q1 150, Q2 200. P dikurang 200 bagi 400 kurang 200 sama dengan Q kurang 150 dibagi 200 kurang 150. P 200 bagi 400. P 200 P kurang 200 bagi 200 sama dengan Q 150 bagi 50. 50 dalam kurung P kurang 200 sama dengan 200 Q min 150. 50 P min 10.000 sama dengan 200 Q min 30.000. 50 P sama dengan 200 Q dikurang 20.000. P sama dengan 4 Q min 4.000. Titik keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah harga yang terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Rumus pendekatan matematis. Pendekatan matematis bisa digunakan jika data yang didapat adalah fungsi permintaan dan penawaran. Kalian bisa menggunakan rumus keseimbangan sebagai berikut. QD itu jumlah barang yang diminta sama dengan QS atau QS jumlah barang yang ditawarkan atau PD harga barang yang diminta sama dengan PS harga barang yang ditawarkan. Contoh soal, fungsi permintaan QD sama dengan 20 kurang P fungsi penawaran QS
sama dengan 2P kurang 25. Berapakah harga jumlah dan keseimbangan? Jawab. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QD sama dengan QS 20 kurang P, jadi 2P kurang 25. Min, min P min 2P sama dengan min 25 min 20. Ini pindahin jadi min 3P sama dengan min 45. Ini min 45 bagi min 3, P sama dengan 15, QD sama dengan 20 kurang P, QD 20 kurang 15, yaitu QD sama dengan 5. Maka harga keseimbangan adalah P-nya 15 dan kuantitas keseimbangan adalah QD-nya 5. Pajak spesifik. Pajak spesifik adalah jenis pajak yang dikenakan dengan jumlah tertentu pada satu unit atau satuan objek pajak. Tarif pajak spesifik tidak dihitung berdasarkan nilai objek pajak, melainkan ditetapkan secara langsung dalam undang-undang atau peraturan perpajakan. Rumusnya pajak spesifik sama dengan tarif pajak spesifik dikali jumlah objek pajak. Contoh soal, misalkan tarif pajak spesifik untuk rokok adalah 500 per batang. Seseorang membeli 10 batang rokok, berapakah pajak spesifik yang harus dibayarkan? Jawabnya, pajak spesifik sama dengan 500 dikalikan dengan 10 batang. Hasilnya itu 5.000. Jadi pembeli harus membayar pajak spesifik sebesar Rp5.000 untuk 10 batang rokok yang dibeli. Pajak proporsional dan pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar. Pajak proporsional adalah jenis pajak di mana tarif pajak yang dikenakan bersifat tetap, tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi. Contohnya, pajak penghasilan atau PPH dengan tarif flat 20% untuk semua lapisan pendapatan. Pengaruh. 1. Dampak pada produsen. Produsen akan menanggung sebagian beban pajak sehingga biaya produksinya mereka meningkat. Untuk mempertahankan keuntungan produsen akan menaikkan harga jual produk. Dan dampak pada konsumennya, konsumen akan membayar harga yang lebih tinggi untuk produk tersebut. Kenaikan harga ini akan mengurangi permintaan konsumen. Kurva permintaan bergeser ke bawah. Kesimpulan, pajak proporsional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan pasar. Harga keseimbangan akan naik dan jumlah keseimbangan akan turun. Dampak ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Subsidi dan pengaruh subsidi terhadap titik keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau konsumen untuk menurunkan harga barang atau jasa tertentu. Tujuan memberikan subsidi bermacam-macam seperti untuk meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Pemberian subsidi akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar dengan cara 1. Menggeser kurva penawaran ke kanan bawah. Subsidi akan mengurangi biaya produksi bagi produsen. Produsen akan bersedia menawarkan lebih banyak produk pada setiap tingkat kerja. 2. Dampak pada harga dan kuantitas keseimbangan. Pergeseran kurva penawaran ke kanan bawah akan menurunkan harga keseimbangan dan meningkatkan kuantitas keseimbangan. 3. Efek tambahan besarnya pergeseran kurva penawaran dan dampak pada harga dan kuantitas keseimbangan tergantung pada besarnya subsidi yang diberikan. Kesimpulan, subsidi dapat berpengaruh positif terhadap keseimbangan pasar dengan cara menurunkan harga dan meningkatkan kuantitas. Namun perlu dipertimbangkan pula efek negatifnya sebelum menerapkan kebijakan subsidi. Elastisitas. Elastisitas adalah
ukuran seberapa besar perubahan satu variabel akibat perubahan variabel lain. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas umumnya digunakan untuk mengukur kepekaan konsumen atau produsen terhadap perubahan harga. Rumus elastisitas sama dengan persentase perubahan variabel atau disebut Y bagi persentase perubahan variabel atau disebut X. Y adalah variabel yang dipengaruhi misalnya jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. X adalah variabel yang mempengaruhi misalnya harga barang. Contoh soal harga tiket pesawat naik dari 1 juta rupiah menjadi 1.200.000 rupiah. Akibatnya jumlah penumpang yang membeli tiket turun dari 100 orang menjadi 80 orang. Hitunglah elastisitas permintaan tiket pesawat tersebut. Penyelesaian. 1.200.000 dikurang 1 juta dibagi 1 juta dikali 100%. Itu sama dengan 20%. Persentase perubahan jumlah penumpang. 80 dikurang 100 dibagi 100 kali 100%. Yaitu min 20%. Elastisitasnya min 20% dibagi 20%. Yaitu min 1. Biaya marginal dan penerimaan marginal. Biaya marginal MC adalah perubahan total biaya yang terjadi ketika kuantitas output yang diproduksi bertambah 1 unit. Sederhananya, biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit produk lebih banyak. Penerimaan marginal atau MR adalah perubahan total pendapatan yang diterima perusahaan ketika menjual 1 unit produk tambahan. Sederhananya, penerimaan marginal adalah pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan 1 unit produk lebih banyak. Rumus biaya marginal. TC atau perubahan total biaya dibagi perubahan kuantitas output. Penerimaan marginal atau MR. Perubahan total pendapatan dibagi perubahan kuantitas output. Contoh soal, sebuah perusahaan memproduksi pizza. Biaya total untuk memproduksi 10 pizza adalah 100.000 dan biaya total untuk memproduksi 11 pizza adalah 110.000. Berapakah biaya marginal untuk memproduksi pizza ke-11? Penyelesaiannya, MC atau TC dibagi Q sama dengan 110.000 dikurang 100.000 dibagi 11 pizza atau 11 pizza kurang 10 pizza. Sama dengan 10.000 pizza per 1 pizza. Jadi harganya 10.000 per pizza. Utilitas marginal. Utilitas marginal UM adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi 1 unit tambahan barang atau jasa. UM diukur dengan perubahan total utilitas yang dibagi dengan perubahan jumlah barang yang dikonsumsi. Rumus UM sama dengan TU total utilitas dibagi Q perubahan jumlah barang yang dikonsumsi. Contoh soal, misalkan seorang konsumen mengkonsumsi 1 unit roti dan mendapatkan total utilitas 10. Ketika dia mengkonsumsi 1 unit roti lagi, total utilitasnya menjadi 18. Hitunglah UM roti. Penyelesaian total utilitas sama dengan 18 dikurang 10 sama dengan 8. Barang yang dikonsumsi 1 kurang 0 sama dengan 1.
Utilitas marginal sama dengan 8 dibagi 1, yaitu 8. Penjelasan konsumen mendapatkan kepuasan tambahan unit mengkonsumsi 1 unit roti lebih banyak. Produk marginal. Produk marginal atau MP adalah perubahan total output yang dihasilkan dari penambahan 1 unit input variabel ceteris paribus. Dengan kata lain, MP menunjukkan beberapa banyak output tambahan yang dihasilkan dari menambahkan 1 unit input variabel dengan asumsi faktor-faktor lain yang konstan. Rumus MP sama dengan Q perubahan total output dibagi I perubahan input variabel. Contoh soal, misalkan sebuah perusahaan memproduksi roti dengan menggunakan 2 input, yaitu tepung dan tenaga kerja. Ketika perusahaan menambahkan 1 pekerja, jumlah roti yang diproduksi meningkat dari 100 menjadi 108 unit. Hitunglah MP tenaga kerja. Penyelesaian 108 dikurang 100 sama dengan 8 unit roti. I sama dengan 1 pekerja. MP sama dengan 8 unit roti dibagi 1 pekerja sama dengan 8 unit roti per pekerja. Penjelasannya menambahkan 1 pekerja menghasilkan 8 unit roti tambahan. Analisis keuntungan maksimum. Analisis keuntungan maksimum adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat output yang menghasilkan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan penerimaan total atau TR dengan biaya total TC. Keuntungan maksimum dicapai pada tingkat output di mana selisih antara TR dan TC adalah maksimum. Contoh soal, misalkan sebuah perusahaan memproduksi kursi dan menjualnya dengan harga 100.000 per kursi. Biaya variabel untuk memproduksi 1 kursi adalah 50.000 dan biaya tetapnya adalah 10.000. Maaf, 10 juta. Hitunglah tingkat output yang menghasilkan keuntungan maksimum. Penyelesaian fungsi permintaan 1000 dikurang 2P jumlah kursi yang diminta Q P yaitu harga kursi. Fungsi biaya total TC VC plus FC. VC yaitu biaya variabel dan FC yaitu biaya tetap. Rumus keuntungan maksimum TR dikurang TC yaitu TR penerimaan total, TC biaya total. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.